Welcome to our channel. Selamat pagi, pencinta Riak Sabda. Saya di Seminari Antonino Ventimiglia dan minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini pokok antara semua kepercayaan kita sebagai Kristen. No? Sebenarnya kita dibaptis dan menjadi anak Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang sering kali kita lakukan, yaitu yang tanda salib. Dan sambil kita itu menandai salib, kita mengatakan nama Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ini bukan hasil dari pikiran manusia. Nah, hanya karena ada pewahyuan dari Yesus sendiri. Nah, ketika ia naik ke surga, ia mengutus para muridnya pergi ke seluruh dunia dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan selain itu ada juga ayat-ayat dalam kitab suci, khususnya itu yang kabar sukacita yang diterima oleh Bunda Maria. Allah ya mengutus lewat malaikat Gabriel, no? Mengutus anaknya, anak tunggalnya turun ke bumi kita menjadi daging, no? Yaitu Yesus Kristus, dan karena kekuasaan Roh Kudus yang menaungi Bunda Maria, ya. Dan juga ketika bumi itu diciptakan, no? Ada sabda Allah, firman Allah. Nah, lewat firman Allah itu semua itu terjadi. Dan apa itu? Roh Kudus tuh sudah melayang-layang, no, di atas air itu. Nah, ada beberapa referensi bahwa bukan hanya Bapa, bukan hanya Roh Kudus, bukan hanya sabda Allah yaitu Yesus Kristus, tetapi tiga. Nah, ya mengapa kita itu ini memang sulit karena di Indonesia kebanyakannya kaum Islam dan selalu mengatakan hanya satu Allah. Tetapi kita juga hanya satu Allah. Tetapi bagaimana ada tiga kepribadian, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang ini sulit dimengerti, tetapi itu yang pewahyuan dari Yesus Kristus. Dan ada beberapa santo yang berusaha supaya kita mungkin bisa memahami, no, sedikit, no, karena ini misteri. Ya, menurut Santo Yohanes Vianney, lihatlah lilin. Lilin itu punya bentuk dan punya warna dan punya panas. Bentuk, warna, panas. Tetapi ini tentang lilin saja, yaitu realitas lilin. Dan juga lihatlah mawar. Mawar, no? Mawar ini satu mawar. Tetapi mawar itu punya warna, punya bentuk, dan punya aroma. Nah, itu juga. Dan dari Santo Cyrillus itu yang mengatakan Allah itu seperti matahari. Itu matahari Bapa. Tapi matahari itu punya cahaya, yaitu anak Allah. Dan itu ada panas juga, itu yang Roh Kudus. Tetapi hanya satu matahari. Ya memang
ini bukan soal matematika, karena kalau matematika 1 tambah 1 tambah 1 ini 3, tetapi ini bukan begitu. Mungkin multiplikasi lah gitu kalau matematika. Hanya itu sedikit kita bisa mengerti, karena juga dikatakan oleh Santo Agustinus dalam bahasa Latin itu, si enim comprehendis non est Deus. Kalau kita mengerti, oh ini pasti bukan Allah, karena misteri Allah itu sangat agung, tidak bisa mungkin bisa memahami oleh yang pikiran kita yang terbatas, karena Allah itu luar, melebihi, itulah yang melebihi semua pikiran kita. Dalam bacaan-bacaan dalam hari Minggu ini, bagaimana Allah memperkenalkan diri sendirinya. Ini bukan dengan kata-kata yang rumit, tetapi dalam bacaan pertama, apa yang dikatakan, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oh itu. Dan dalam bacaan Injil juga mengatakan tentang cinta kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat mencintai kita sehingga anak Tritunggalnya diberikan kepada kita demi keselamatan, bukan untuk menghakimi. Walaupun kita banyak dosa-dosa, banyak kekurangan atau jahat, tetapi Allah mau menyelamatkan kita. Oleh karena itu, padahal Santo Agustinus mengatakan, di mana ada cinta, disitulah juga kehadiran Tritunggal Maha Kudus. Mengapa? Karena ada yang pencinta, yaitu Bapa. Ada yang dicintai, yaitu anak Allah. Dan ada yang cinta yang dibagi antara Bapa dan anak, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, Allah itu tidak pernah terisolasi. Dalam dirinya sendiri sudah ada relasi. Meskipun belum ada dunia, belum kita diciptakan, Allah itu punya dinamika cinta kasih. Oleh karena itu, definisi, kalau ada definisi siapakah Allah itu? Allah itu cinta kasih. Maka dalam hari Minggu ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, mari kita berusaha menjadi seperti Tritunggal Maha Kudus, di mana ada dinamika cinta kasih yang aktif antara suami, istri, dan anak. Karena lewat sakramen baptis, semua kita mengambil bagian dari hidup Tritunggal Maha Kudus, sehingga kita menjadi anak-anaknya sendiri. Itu yang halus tuh yang keluar dari asal dan perbuatan kita yang muncul karena kita mencintai itu. Itu yang bagi saya satu jalan yang paling bagus untuk
menghormati Tritunggal Maha Kudus, menjadi seperti Dia sendiri yang penuh dengan cinta kasih, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi selalu mencari apa yang lebih baik, khususnya untuk orang lain, untuk anak, untuk suami, untuk istri. Karena Allah itu selalu berrelasi, selalu memikirkan apa yang baik, apa yang indah, apa yang benar. Semoga itu pesta ini menolong kita supaya keluarga kita menjadi juga seperti Tritunggal Maha Kudus, di mana ada persatuan meskipun kita berbeda-beda, tetapi dipersatukan oleh cinta kasih. Semoga Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua anggota keluarga, anak-anak, cucu-cucu, mungkin ada yang masih sakit, tertolong oleh Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu saya mau memberkati semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tritunggal Maha Kudus menyertai semua di rumah kita. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.